Oke, bismillah ya. Ada quotes menarik tentang herd mentality ini dari filosof yang dulu juga pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Kata dia, kita mengorbankan 3/4 dari diri kita untuk jadi seperti orang lain. Nah, kita tidak menerima diri kita apa adanya, tapi kita modif diri kita dengan parameter orang lain. Apa ndak boleh Pak saya bergaya, bermode? Boleh, tapi ya sesuai idealmu saja. Jangan menggadaikan dirimu dengan bersandar pada pikirannya orang lain. Jadi kita jarang sepenuhnya jadi diri kita selalu ngambil benchmark orang lain. Makanya kata Schopenhauer, kita mengorbankan 3/4-nya. Berarti yang otentik dari diri kita tinggal 1/4-nya. Ya entah dalam hal apa, tapi ini menunjukkan kita memang tenggelam. Kita tidak unik, tidak mengaktualkan apa yang kita inginkan. Bahkan kata Einstein, saya kutip itu, terkenal sekali quote dari beliau, hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Kamu tidak berani melihat sendiri, tidak berani merasakan sendiri. Temanmu yang satu bilang, wah ngaji filsafat itu asik loh. Yang sini, iya enak sekali loh. 3, 4, 5 temanmu bilang begitu. Kamu sebenarnya mau bilang, tidak enak, bosen saya, ngantuk saya. Kamu tidak berani. Wah kalau nanti saya bilang seperti itu, jangan-jangan teman-teman ngambek saya, wah katrok kamu, andeso kamu, berarti kamu SDM rendah kamu, misalnya kamu takut. Kamu takut digituin, makanya kamu terus tidak berani bilang. Terus begitu kamu ditanya gimana menurutmu, iya hebat kok, luar biasa kok, karena kamu tidak berani bilang apa adanya. Jadi kritiknya Einstein, kita jarang mau melihat dengan mata kita sendiri, merasakan dengan hati kita sendiri. Kita gadaikan mata dan hati kita ke kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah situasi kita hari ini, banyak. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal semua yang kita lakukan nanti kita pertanggungjawabkan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri, dia tidak akan menanggung bebannya orang lain. Sementara kita harus menanggung beban kelakuan kita, perilaku kita, yang itu sebenarnya bukan kita, hanya niru orang lain. Bayangkan pahitnya, saya sering mengilustrasikan begini. Kalau kalian ikut petunjuknya orang, kemudian tersesat, itu kan pahitnya luar biasa, mangkelnya luar biasa. Sudah tidak berinisiatif, hanya ikut-ikutan, itu pun tersesat. Tapi seandainya kalian jalan sendirilah, bismillah semoga nyampe, ternyata tersesat, itu kan mungkin ya kecewa, tapi kecewanya tidak sebesar ketika kalian sudah pasrah, sudah percaya, ternyata juga masih disesatkan. Nah itu pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Ada lagi satu quote. Ini tokoh dulu belum lama, bulan lalu kita bahas ya, Jiddu Krishnamurti. Kata beliau, menyesuaikan diri dengan baik dalam masyarakat yang sakit itu bukan ukuran kesehatan. Maksudnya beliau apa? Kita kan sering pakai alasan adaptasi. Kita kan harus beradaptasi Pak. Kita kan harus menyesuaikan diri Pak. Iya sih, kalau yang kamu adaptasi circle-mu circle yang sehat, masyarakatmu masyarakat yang memang baik. Tapi kalau kelompokmu kelompok yang negatif, kalau temenmu toksik semua, lah ngapain kamu beradaptasi? Pak, teman saya itu Pak, grup cerewet semua Pak. Kalau ndak cerewet ndak dianggap circle-nya. Berarti kan saya harus latihan cerewet toh Pak. Nah, ini yang maksudnya Krishnamurti. Menyesuaikan diri dengan baik dengan masyarakat yang sakit,
Itu namanya bukan ukuran kesehatan. Jadi iya, adaptasi ya adaptasi, menyesuaikan diri ya menyesuaikan diri. Tapi perhatikan juga kalian beradaptasi pada apa? Menyesuaikan diri untuk apa? Pak, anak muda hari ini itu kalau terlalu soleh itu rasanya ndak update, Pak. Ya harus ada nakal-nakalnya dikit lah, Pak. Mosok anak masa kini kok yo terlalu alim, ngerokok tidak, ngopi tidak, nongkrong tidak. Misalnya kan banyak diksi-diksi begitu. Ya dilihat dulu kalau memang circle-nya isinya senegatif itu ya ngapain kita beradaptasi. Harusnya kan dibalik, yang negatif-negatif tadi yang mengadaptasi kalian. Mereka yang meniru kalian, bukan kalian yang niru mereka. Ini rumus yang terbalik. Makanya kata Krishnamurti, enggak, itu bukan ukuran hidup yang sehat. Iya, memang kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat kita, tapi ayo dipastikan dulu lingkungan dan masyarakatnya sehat. Kalau lingkungan dan masyarakatnya tidak sehat, sehatkan dulu, baru kita saling beradaptasi. Ya karena kalau tidak, ya nanti kita semua jadi rusak. Bareng-bareng rusak. Baik, kita lanjutkan ya. Terus, inilah tanda ringkasnya yang tadi kita sebut herd mentality ya. Kita jadi peniru, kita tidak berani mengaktualkan, mengekspresikan keinginan kita, mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita merasa itu tidak cocok dengan masyarakat kita, circle kita, kelompok kita. Dan yang ketiga, kita akan segera mengubah pendapat kita kalau kita merasa, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan kelompok saya. Kalau kalian punya tiga ini, berarti kalian sudah terjangkiti herd mentality. Herd instinct tadi manusiawi, manusia punya dorongan sosial. Tapi kalau herd instinct itu tidak terkendali menjadi herd mentality, mentalitas kerumunan, kalian sedang kehilangan dirimu sendiri di tengah kerumunan. Istilah herd itu kan kadang semacam kawanan binatang, itu kan kelompok. Jadi kalau ada misalnya kambing satu lapangan, itu kan kalian tidak peduli mana yang lebih ganteng, mana pokoknya kambing semua kan gitu saja. Satu-satu dari kambing itu tidak dihargai. Ketika kalian di kerumunan juga begitu. Kalau kalian berkumpul misalnya anak-anak yang sukanya genjreng-genjreng dan lain sebagainya sampai malam, padahal kalian tidak ikut genjreng-genjreng, tetap orang akan menganggap kalian suka genjreng-genjreng. Kenapa? Kelompokmu. Jadi ini tanda tiga ini ya. Nanti setelah ini pulang coba dicek. Saya punya 3 gejala ini enggak? Kalau kalian punya 3 gejala ini, mulai perbaiki diri, evaluasi diri, karena berarti kalian sedang pelan-pelan memudar dirimu, kamu sedang hilang. Otentisitasmu sedang melemah. Oke, sekarang setelah ini kita jelajahi ya beberapa teori-teori biar kalian lebih kaya. Paling tidak kan sekarang sudah tahu maksudnya herd mentality itu. Ada beberapa teori yang relate dengan kondisi herd mentality tadi. Ini untuk teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan penelitian. Yang pertama ada teori namanya social identity theory. Ini yang punya namanya Henry Tevel dan John Turner. Jadi ini menjelaskan akarnya antara lain dari herd mentality. Jadi kelompok kita, masyarakat kita,
Jadi dunia sosial kita itu kan dunia tempat kita mengidentifikasi diri. Pak, saya mahasiswa UIN, Pak. Saya, Pak, orang Jawa, Pak. Saya, Pak, NU, Pak, atau saya, Pak, Muhammadiyah, Pak. Ini kan circle-circle sosial kita. Yang di situ kita mengidentifikasi diri. Nah, setelah itu biasanya kalau kita sudah identifikasi diri, kita berupaya sekeras mungkin untuk memenuhi identitas tempat kita berafiliasi tadi. Saya orang Jawa ya berarti harus menetapi kejawaannya dong. Saya Madura ya berarti harus melestarikan Maduranya dong. Segalanya harus serba Madura. Saya orang Indonesia, yo yang mana ke Indonesianya. Nah, ini diksi-diksi semacam ini bagian dari social identity theory. Sebenarnya manusiawi saja seperti itu. Nanti ada istilah in group dan out group. Saya Jawa, berarti saya bukan Sunda misalnya. Nah, berarti yang harus saya hidupkan ya karakter kejawaan, bukan kesundaan. Kesundaan out group, kejawaan in groupnya. Ini manusiawi. Tapi begitu kita lupa mengontrolnya, bisa saja terus jatuhnya tadi jadi herd mentality tadi. Kita justru kehilangan diri kita yang otentik. Kadang-kadang mungkin kita tidak setuju. Saya anggota kelompok ini sih, tapi pikiran kelompok ini yang begitu saya tidak setuju sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, kan resiko. Saya sudah ada di situ. Jadi kamu mau protes tidak berani. Mau menyampaikan gagasanmu, kritikmu, kamu tidak berani. Khawatir dikucilkan dari kelompokmu. Kalau sudah sampai di titik ini, berarti yang tadi manusiawi normal saja sudah mulai tidak normal. Kalian sudah mulai kehilangan dirimu. Biasanya terus muncul label benar salah, pokoknya kelompokku harus saya bela habis-habisan mati-matian. Nah, ini kalian sudah mulai terjebak dalam herd mentality. Kalian sudah mulai tidak kritis. Kalian sudah mulai tidak mampu mengekspresikan maumu sendiri, mengaktualkan keinginanmu sendiri karena afiliasi sosialmu sesuai identitas yang tadi sudah kamu rumuskan di awal. Nah, ini teori pertama ya. Nanti coba kalian cek teori ini bisa kalian pakai untuk menganalisis fenomena yang mana di sekitar kita. Ketika mungkin ada orang-orang tertentu yang tenggelam dalam identitas kelompoknya. Sehingga dia hidup secara tidak kritis. Sehingga dia bahkan kehilangan dirinya. Bahkan menyatakan ketidaksetujuan saja tidak berani. Khawatir dikucilkan oleh kelompoknya. Baik, ini teori pertama. Social Identity Theory. Yang kedua, ada teori. Ini dari tokoh namanya Robert Cialdini. Beliau punya teori social proof theory. Social proof theory ini menyatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, benar salahnya kita ambil, kita simpulkan dari apakah orang lain juga melakukan sesuatu ini atau tidak. Ini namanya social proof theory. Jadi teori ini menyatakan seseorang melihat tindakan banyak orang sebagai panduan. Orang-orang bagaimana ya? Oh, orang-orang sekarang bikin Twitter semua. Ya sudah, kalau begitu saya harus bikin akun Twitter misalnya. Ini contoh, ini namanya social proof theory. Dasar berpikirnya apa? Kalau itu dilakukan orang banyak berarti benar. Kalau orang banyak melakukan itu berarti itu yang pas. Kayak kalian kalau ke nyari restoran, misalnya nyari warung. Kalian tidak tahu warung enak, tidak enak itu yang mana. Biasanya kalian nyari ukuran apa?
Yang paling rame. Padahal sekarang kadang-kadang warung-warung itu sangat paham logika ini. Makanya banyak warung yang nyewa aktor-aktor untuk nongkrong di warungnya. Kelihatan rame, kadang-kadang di depan warung itu banyak motor parkir, di dalam tidak ada orangnya. Kesannya kayak banyak sekali yang sedang makan di situ. Kadang-kadang ada yang duduk-duduk di situ banyak sekali. Dan kamu senang, wah ini banyak yang nongkrong di situ berarti enak. Ini yang disebut social proof theory. Kalau banyak orang melakukan itu berarti itu baik, berarti itu enak, berarti itu bagus. Jadi kebenarannya banyak orang kamu anggap pasti benar. Nah ini problem nanti. Jadi misalnya kamu di kelas, sebagian besar temenmu bilang bahwa kuliah itu tidak perlu rajin-rajin amat dapat apa. Terus kamu ikut, kalau gitu saya harus sekali-sekali bolos biar seperti teman-teman yang lain. Kelihatannya mereka enjoy saja, berarti seneng banyak bolos itu. Nah ini namanya social proof. Jadi kalian memutuskan sesuatu dasarnya adalah keputusan orang lain. Ini sebenarnya juga menunjukkan kalian bukan dirimu, kalian hilang sebenarnya. Jadi ini yang disebut mentalitas kawanan, herd mentality. Buktinya sesuatu benar ya karena diikuti banyak orang, karena viral, karena booming, karena apa istilahmu hari ini, karena hype. Nah, karena hype berarti itu benar. Banyak orang kok nge-share ini, kemungkinan ini benar. Makanya ada yang bilang hoax itu ketika diulang-ulang, pada akhirnya akan dianggap benar. Bahkan yang bikin hoax sendiri akan merasa itu benar, padahal dia yang tadinya bohong loh. Dia tahu benar bahwa dia yang bikin dan itu bohongan. Tapi ketika diulang-ulang terus rasanya kayak itu memang benar. Bahkan oleh yang bikin sendiri. Ini dahsyatnya social proof. Baik, nanti kita lihat ya efek-efeknya. Tapi ini teori kedua. Silahkan kalau ada teman-teman perlu, teori ini bisa dipakai untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Ada fenomena namanya social proof. Teori kedua. Teori ketiga. Teori ketiga ini Solomon Asch. Teorinya bunyinya conformity theory. Ini menarik. Beliau ini melakukan eksperimen yang nanti dikenal sebagai Asch-Line eksperimen. Jadi nanti ada misalnya ya, ada banyak orang yang sama-sama diteliti. Dari sekian banyak yang diteliti itu sebenarnya sebagian besar itu sewaan dia. Jadi penelitiannya itu yang gambarnya saya sisipkan itu untuk milih garis. Jadi yang garis yang satu itu kira-kira sama dengan garis nomor berapa di yang kanan. Garis A atau B atau C. Ya kan? Kalian mungkin ya normalnya sih kalian akan bilang itu ya tetap C yang cocok misalnya. Tapi dia melakukan eksperimen begini. Sebelum peserta beneran, di depan yang ngantri itu peserta sewaan. Yang peserta sewaan ini diminta milih yang keliru. Jadi orang pertama harusnya C. Orang pertama bilang, oh garis ini cocok dengan A. Yang kedua bilang lagi, iya ini cocok dengan A. 3, 4, 5 orang di depannya bilang ini cocok dengan A. Kamu ragu-ragu sudah. Padahal semula kamu yakin itu pasnya dengan C. Tapi begitu 5 orang di depanmu bilang, jangan-jangan saya salah lihat. Jangan-jangan saya sudutnya tidak pas. Jangan-jangan ini rahasianya, tidak sesederhana kelihatannya. Teman-teman yang di depan, yang pinter, yang ngerti rahasianya bilang, nah, itu kamu ragu sudah dengan dirimu. Akhirnya mungkin, yang biar aman seperti yang lain lah tak jawab. Yang berbeda A sajalah misalnya. Tadi A semua kok isu awai lah. Akhirnya kamu ikut yang lain. Kenapa? Melihat yang lain. Sebelumnya milih
A. Ini yang disebut conformity theory. Kamu melihat sebelumnya melakukan apa, kamu ikuti. Jadi individu akan cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Mungkin di bawah sadarmu ada suara, salah juga tidak apa-apalah, yang penting temannya banyak. Tidak hanya saya yang keliru, yang di depan tadi berarti nanti salah semua berarti. Nah, ini conformity theory. Jadi kita cenderung mencari konfirmasi dari pikirannya orang lain. Padahal mungkin pikiran kita sendiri sudah benar. Tapi begitu banyak orang bilang begitu, kamu mengkerut sudah. Wah, jangan-jangan pendapatku ini yang salah. Jangan-jangan pandanganku yang keliru. Wong banyak orang bilangnya begitu. Saya jamin misalnya ya, kalian, ini contoh awur-awuran, kalian punya pacar yang tidak terlalu cakep. Tapi begitu jalan kemana-mana ada yang bilang, wah cakep sekali pacarmu. Yang di sana bilang, wah cakep sekali pacarmu. Itu lama-lama 3, 4, 5 kali mungkin kamu yakin, cakep beneran berarti pacar saya ini. Itu namanya conformity theory. Dan ini kadang yang mengkhawatirkan. Karena apa? Bangsa kita itu kadang-kadang dikenal suka basa-basi. Ya kan? Kalian pulang kampung, ketemu tetanggamu 5-10, tiap kali ketemu, lama nggak ketemu, tambah ganteng aja gitu. Nanti tetangga yang lain, oh iya tambah cakep saja. Lama-lama kamu merasa, berarti aku ini cakep beneran ya. Padahal mungkin tetanggamu ya basa-basi saja, ya biasalah kalau ketemu gitu. Ini yang disebut conformity theory. Otak kita punya kecenderungan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini teori ketiga. Ada banyak fenomena lahir karena conformity theory. Nanti Solomon Asch punya istilah normative social influence. Apa normatif social influence itu? Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena takut dihakimi atau takut dikucilkan. Kayak kalian misalnya, saya pingin sih Pak jawab postingan itu, tapi begitu saya jawab nanti mesti saya diserbu orang banyak oleh netizen. Akhirnya kamu diam saja atau ikut saja dengan postingan yang sudah ada. Itu namanya normatif social influence. Tekanan untuk mengikuti norma kelompok karena kita takut nanti dihakimi atau dikucilkan. Ngomong apa sedikit, berarti kamu sekarang sudah bukan kelompok kita ini. Mikirmu begitu. Itu ngeri bagi kita kalau dituduh begitu. Akhirnya kita lebih milih jalan aman, diam saja. Nanti kalau ditanya, ya saya setuju sajalah. Karena kita takut dikecualikan oleh kelompok kita sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.